Kita sengaja mau dibikin konslet listrik di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita kehilangan hadirat Tuhan sehingga kita sulit lagi mengekspresikannya. Makanya kita selalu diperdengarkan dengan segala sesuatu yang didengung-dengungkan oleh media. Itu frekuensi yang membuat tubuh kita tidak harmoni. Makanya stres kan? Waduh, gimana ini? Oh ini itu. Ada gempa, ada kebunuhan, ada begini, ada begitu, ada kematian segala macam. Itu membuat tidak harmoni, nggak nyaman, dan akhirnya apa? Berpengaruh kepada kita, dan akhirnya kita ikut dengan frekuensi yang dimainkan tadi. Itu permainan dunia. Dia sembunyikan mengenai frekuensi ini sangat-sangat menentukan hidup kita. Ini permainan, inilah permainan iblis. Iblis ingin merusak gambar Allah. Dia merusak frekuensi dalam diri kita. Dengan segala apa yang sedang dimainkan. Semuanya tujuannya cuma satu. Mau merusak gambar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau tubuh kita tidak nyaman, kita juga susah untuk beribadah. Kita susah masuk kepada hadirat Tuhan. Makanya sel kita itu yang dirusak. Saat ini sel itu yang dirusak sehingga apa? Frekuensinya ke Tuhan, hadirat Tuhan susah kita rasakan. Mana ada orang sakit bisa ini. Contoh ya, mana ada orang sakit semangat untuk beribadah, nggak ada. Memang dibikin begitu supaya apa? Kita jauh dari hadirat Tuhan. Contoh, maaf, saudara-saudara kita atau siapapun yang sudah stroke, hubungan ke Tuhannya susah. Dia mau suruh berdoa, dia mau bilang Tuhan ini, udah bingung. Saya nggak tahu dalam alamnya itu gimana. Tapi yang jelas itu udah tidak connect, ngerti nggak? Karena ada yang konslet. Demikian pula kita. Kita sengaja mau dibikin konslet listrik di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita kehilangan hadirat Tuhan sehingga kita sulit lagi mengekspresikannya. Makanya kita selalu diperdengarkan dengan segala sesuatu yang didengung-dengungkan oleh media. Itu frekuensi yang membuat tubuh kita tidak harmoni. Makanya stres kan? Waduh, gimana ini? Oh ini itu. Ada gempa, ada kebunuhan, ada begini, ada begitu, ada kematian segala macam. Itu membuat tidak harmoni. Nggak nyaman, dan akhirnya apa? Berpengaruh kepada kita, dan akhirnya kita ikut dengan frekuensi yang dimainkan tadi. Itu permainan dunia. Dia sembunyikan mengenai frekuensi ini sangat-sangat menentukan hidup kita. Ini permainan, inilah permainan iblis. Iblis ingin merusak gambar Allah. Dia merusak frekuensi dalam diri kita. Dengan segala apa yang sedang dimainkan. Semuanya tujuannya cuma satu, mau merusak gambar Allah. Tapi tugas kita pertahankan gambar Allah. Amin. Berapapun harganya, pertahankan, jangan mau jual imanmu hanya karena angka-angka itu. Karena Allah kita tidak bisa kalian hitung dengan angka-angka berapapun yang kita miliki. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Sayang waktunya masih terbatas. Sebenarnya banyak tetapi kita bisa ini. Saya serahkan ke panitia. Untuk apakah ini mau dilanjutkan dengan pertanyaan atau kita sudahi sampai di sini, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Karena waktunya juga sudah lewat, kasihan bagi yang lapar. Kalau saya nggak lapar. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke. Itu ada di belakang. Boleh kita batasi 3 pertanyaan, boleh maju ke sini Pak. Satu dari Prof. Rino Rogi. Dari bidang pertanian. Selamat malam Pak. Malam. Satu pertanyaan saya singkat. Ya. Kita kan sekarang sedang menjalani vaksin. Menurut Bapak, vaksin itu perlu bagi kita atau bagaimana? Terima kasih. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saya akan memberikan jawaban dalam firman Tuhan, Pak. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang diam. Diam. Diam itu apa? Kontrak mati, Pak. Diam. Roh yang diam. Roh yang diam. Bukan roh yang pergi-pergi karena diusir. Yang kamu peroleh dari Allah.
Engkau berada di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini. Dari Allah. Jadi dirimu bukan milikmu. Enggak, terjemahannya tidak begitu. Terjemahan aslinya tidak begitu. Terjemahan Lia salah, keliru. Membuat orang seolah-olah tubuh kita milik kita dan milik Allah. Tidak. Tubuh kita milik Allah sepenuhnya. Your body is not your own. Bukan milikmu, miliknya Allah. Jadi kalau kita mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya. Bukan tanya sama logika kita. Tanya sama yang punya. Itulah hikmat. Kalau sudah bicara hikmat, takutnya sama Tuhan apa takutnya sama dunia? Kalau takutnya sama Tuhan, Tuhan sudah kasih jawaban. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini Pak. Makasih Pak. Ada lagi? Sebenarnya Bapak sudah jawab sih. Apa? Sebenarnya Bapak sudah jawab tadi. So jawab. Cuman kita bertekad sekali mau sampaikan ini sebagai pertanyaan tentang pernyataan obat adalah racun tubuh. Tapi yang sebenarnya masih ada orang yang ketergantungan obat karena ingin kesembuhan. Memang saya yakin dan percaya pernyataan ini mewakili kepada orang yang tidak mengenalkan sepenuhnya. Boleh dibuka nggak? Kurang jelas. Sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kurang jelas. Ah itu sebentar aja. Sekali lagi, tentang pernyataan obat adalah racun tubuh, tapi yang sebenarnya masih ada orang yang ketergantungan obat karena ingin kesembuhan. Memang saya yakin dan percaya pernyataan ini mewakili kepada orang yang tidak mengandalkan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Sedangkan kita selalu ditipu dengan obat yang ada. Tapi sebaliknya umumnya orang Kristen tidak sepenuhnya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Namun di sisi lain kita sangat mencintai orang tersebut. Respon kita bagaimana menghadapi orang seperti ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manuel Singki. Jadi responnya menghadapi orang itu atau pertanyaannya mau tahu apakah kita perlu obat atau tidak? Yang mana nih? Baik, saya gabungkan saja. Saya udah tahu. Jadi begini. Respon gini. Iya, tahu. Saya udah tahu. Respon kita bagaimana? Respon kita ya sadarkan dia. Tetapi apakah obat itu racun? Saya katakan iya. Karena apa? Itu logika yang dibangun, kita percaya bahwa obat ini mau menyembuhkan kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita kena tipu. Bahwa obat ini justru melemahkan kita sehingga kita nggak bisa panjang umur. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jangan dibolak-balik dengan logika dunia. Ini semua larinya apa? Supaya jadi duit. Untuk jadi duit kita kerja. Untuk kerja kita kepancing cinta akan uang. Kita keluarkan lagi uang kita ketika kita sakit. Padahal obat yang di Alkitab cuma satu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Karena ketika hati gembira, ini yang tidak pernah disampaikan. Obat yang manjur apa? Terjadi reaksi supranatural di dalam sel tubuh manusia. Apa yang terjadi? Tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang melenyapkan semua penyakit. Hormon endorfin, hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon serotonin, dan hormon interferon. Semua penyakit hilang. Karena apa? Ketika kita tahu cara penyembuhannya, kanker itu akan kempes dengan sendirinya. Ini vibrasi, ini frekuensi, inilah roh. Dia akan itu caranya. Makanya banyak, kenapa ada orang yang bisa sembuh dengan kanker? Ketika kita beriman teguh, maka tubuh kita ajaib dan mulia. Tuhan sudah perlengkapi dengan kelengkapan yang sempurna untuk membuat kita bisa hidup saleh. Tapi kita tidak percaya. Kita percaya kepada logika yang dibangun. Berobat, berdoa, berobat dulu baru berdoa. Nah, padahal apa? Kita anggap berobat sampai di tempat obat kita dikasih racun. Cuman kan persepsi doang yang kita beli. Saya mau tanya, ketika kita beli obat di situ ada tulisannya apa?
Yang kita beli obatnya atau kotaknya? Yang kita beli obatnya atau kotaknya? Emang Bapak Ibu tahu isinya apa? Tahu nggak? Ayo kita pergi sekarang ke toko. Kita uji apa isinya. Butuh waktu yang cukup lama. Tapi begitu Tuhan, ketika kita bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyembuhkan segala penyakitku, segala penderitaanku, ditanggung di kayu salib. Saat ini juga aku sembuh dalam nama Yesus. Tutup dalam nama Yesus. Saat itu juga kekuatan supranatural surga bekerja, dan sesaat lagi Anda akan melihat kesembuhan itu. Inilah iman. Lah bagaimana bilang beriman tapi mengandalkan yang lain? Katanya iman timbul karena pendengaran. Pendengaran yang mana? Pendengaran dokter atau pendengaran firman Tuhan? Pendengaran yang nakut-nakutin atau firman Tuhan? Itu yang penting. Ya, itu yang penting dalam hidup kita. Pendengaran ini penting. Dia kita dengerin sama orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana bisa ini? Dengarlah kepada orang yang dekat Tuhan. Jangan dengar kepada orang yang takut uang. Pasti jalannya nggak benar. Kalau orang yang takut uang, waduh segala macam ininya. Triknya. Orang yang takut uang selalu tidak tulus. Uji omongan saya. Kalau orang yang takut Tuhan nggak pernah terang aling-aling. Ini nggak benar, sorry, lu nggak suka ya nggak apa-apa. Kita harus sudah begitu sekarang. Nggak ada waktunya lagi. Banyak jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan kita, pergi, kita nggak tahu kemana, bagaimana sebelumnya. Apakah pergi dengan iman yang teguh, ataukah pergi karena ketakutan? Kebanyakan karena ketakutan. Pergi dengan sia-sia. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sudah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan sesudah itu dia akan datang kembali untuk menganugerahkan anugerah keselamatan. Apa itu? Tubuh kemuliaan kepada kita. Dengan catatan kita harus setia menantikan dia. Pertanyaannya, bagaimana untuk setia? Tidak gentar terhadap goncangan yang ada. Tidak takut dengan gertakan yang ada. Kalau kita takut, kita gagal seperti Petrus. Apalagi jangan sampai kita seperti Yudas. Secara fisik Yudasnya sama, tetapi perhatikan isinya udah beda, rohnya beda. Banyak sekarang kita lihat fisik orang itu masih sama orang itu, tetapi apakah dia sama dengan 2 tahun yang lalu? Dia sudah berubah. Saya bisa buktikan itu, tapi tidak di sini. Nanti kalau kita ketemu di tempat yang lain, saya akan buktikan bahwa orang sudah berubah. Apanya yang berubah? Rohnya berubah. Ketika selnya rusak, rohnya berubah. Roh ini yang menguasai kehidupan kita. Sel itu organ yang dihidupkan oleh roh. Sehingga kita sekarang bisa begini, bisa begini, bisa begini. Coba orang kalau selnya udah rusak, dia udah begini. Itu menunjukkan bahwa roh yang menghidupkan kita. Setiap saya ngomong ini, roh. Nah, setiap saya ngomong gini, saya punya sel dibersihkan. Saya diberikan kekuatan baru. Saya dikasih terus energi dari Tuhan. Terus ucapkan kata-kata yang memberkati. Maka kita diberikan kekuatan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, mau di apapun gak takut kita. Tetapi kalau kita sudah mulai mikir, hitungan ini, hitungan itu, kredit ini, kredit itu, hancur. Tuhan cuma mau satu. Tuhan berikan semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi bagaimana mencarinya? Usahakan untuk masuk ke ruang perhentiannya. Dia yang akan sediakan tambahannya. Kita cuma cukup memuji dan menyembah dia firm sampai garis akhir. Jangan kita gugur sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Firman Tuhan katakan semua tahu, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan penjelasan Bapak tadi mengenai vaksin, kalau vaksin kan itu bukan obat. Maaf, itu saya tidak menjelaskan vaksin. Nah, ya, ini, saya hanya mengatakan pertanyaan itu, tubuhmu adalah raih Roh Kudus. Nah, kebetulan ini karena saya masuk ke saya. Vaksin karena saya sudah divaksin, Pak. Makanya itu saya tanya vaksin.
Kemarin saya mengikuti seminar oleh Dr. Terawan, 3 bintang. Bapak juga saya lihat 3 bintang. Saya bingung Pak. Dr. Terawan bicara begini. Saya berjalan depan saya Yesus. Saya ciptakan obat ini, obat Nusantara. Vaksin Nusantara. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang katakan kami tunggu itu Pak. Nah sekarang, wah sesuai dengan penjelasan tadi, bingung Pak. Barangkali itu. Terima kasih. Saya tidak akan masuk kepada item yang bukan, karena dunia selalu berpikir gini, oh itu kan bukan bidang dia, ini bukan bidang. Akhirnya orang yang punya bidang bisa ngapusin yang orang bukan punya bidang. Saya ini di bidang penyidikan, tapi tidak semua juga penyidikan benar. Saya juga punya kawan banyak wartawan, tapi tidak semua juga pemberitaan juga benar. Tapi sekarang apa? Serahkan kepada ahlinya. Saya cuma bilang ilustrasi saja. Ya, tidak semua yang disebut ahlinya punya hati yang tulus. Ujilah semua roh. Ujilah. Bapak boleh uji saya. Bapak lihat, waktu akan menjawab apa yang saya sampaikan. Kalau sekarang mau ngomong, makanya kita selalu terlambat mengantisipasi ketika sudah masalah. Maka kenapa saya nggak dengerin firman Tuhan? Saya bicara firman Tuhan, saya bukan bicara ilmu. Ilmu pengetahuan bukan otak. Kita selalu terlambat. Begitu sudah itu, oh itu mati, itu bukan mati karena itu mati karena ini. Semua ngeles, nggak ada yang tanggung jawab. Saya mau tanya, ada yang bertanggung jawab Kak dengan barang tadi? Peraturannya cek bagaimana ininya. Saya nggak mau masuk ke situ. Maksud saya ini ada ketentuannya bahwa dia tidak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Itu ketentuan itunya. Ini maksud saya. Ya. Saya cuma mengatakan apa? Waktu akan menjawab. Karena apa? Kita sedang deal dengan roh. Roh ini bermain di ruang yang tidak kelihatan. Begitu orang sampai ke sini, ya kenapa salah? Makanya penyesalan itu selalu datangnya di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Itu loh Pak. Ini yang selalu kita selalu terlambat. Kenapa? Saya misalnya gini ya, mau bikin si ibu ini ada orang yang mau lewat, ibu nggak suka, dia takut ke tempat ibu. Saya ajak ngomong, Bu, ibu lagi ntar udah lewat orang bro. Ya, saya permisi ya Bu. Orang yang kita kasih lolos sudah lolos. Nah, roh pun bekerja seperti itu. Dia coba membuat kita confused. Karena Pak, selama ini ilmu kita Pak, ilmu yang kelihatan Pak. Kalau tidak ada di sekolah, kita nggak percaya. Sementara sains dengan iman itu tidak inline. Kalau sains selalu pakai hitungan Pak. Pakai data Pak. Bapak tahu data selalu terlambat karena data itu masa lalu yang dicatatkan. Jadi kalau Bapak bilang, mana buktinya? Buktinya kalau sudah hancur. Data itu selalu terlambat Pak. Data itu sejarah. Makanya kita semua sekolah dijadikan follower. Kenapa? Bapak nulis skripsi, disertasi, tesis pakai apa? Footnote. Jadi kalau orang hidup karena footnote, maka dia akan terlambat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Apalagi nubuatan Tuhan, dia nggak akan tahu. Saya bukan bicara ilmu pengetahuan. Saya bicara bukan dari skup yang pakai footnote. Saya bicara hikmat dari Tuhan. Kalau pakai footnote mah Pak, banyak di toko. Buktinya apa? Kenapa orang pakai footnote masih takut? Karena nggak ada kuasa, nggak ada kepastian. Kenapa orang ikutin segala macam tetapi masih ketakutan? Karena kepastian keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu nama di atas bawah kolong langit ini yang kepadanya diberi kuasa. Tidak itu apapun juga. Tidak uang Bapak. Tidak jabatan Bapak. Tidak harta apapun juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Saya bukan bicara jabatan. Saya datang ke sini bukan dalam kapasitas jabatan. Makanya saya minta hari libur Sabtu ini jatah saya untuk menyampaikannya. Kalau pakai jabatan saya akan dibully. Saya pribadi yang harus menyampaikan apa yang pesan Tuhan sampaikan. Tanpa tidak aling-aling. Demi selamatkan jiwa-jiwa yang akan dirusak oleh iblis. Saya nggak mau jiwa-jiwa dirusak. Saya jadi martir nggak apa-apa. Tapi jangan jiwa-jiwa dirusak. Tuhan sedih. Tuhan menangis melihat anak-anak Tuhan yang bilang shalom, puji Tuhan, cuman di bibir saja. Rohnya tidak menyembah dia. Karena kalau roh kita menyembah, kekuatan dari Tuhan dahsyat. Karena kita percaya bukan karena melihat. Kita melihat gelombang-gelombang malaikat sedang berperang melawan mereka. Iman itu luar biasa, Pak. Jangan pakai logika. Logika beyond imagination. Nggak sanggup itu logika. Beyond scientific. Nggak sanggup logika kita menawi. Logika kita dibatasi hanya yang kelihatan. Kita nggak tahu ada apa di balik gedung ini. Padahal di sana banyak sekali kekuatan yang kita tidak sadari. Itu dari saya. Ada lagi yang terakhir? Sebelum pertanyaan karena memang waktu juga sudah sangat terbatas, kami membatasi 2 penanya terakhir. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih ingin bertanya, nanti bisa minta email dan silakan email ke Bapak Porengkun sendiri, nanti Bapaknya yang akan balas ke email. Jadi yang 2 penanya terakhir boleh angkat tangan. Bapak di sebelah sana boleh maju, Pak. Bapak, ya silakan maju di depan 2 penanya terakhir dan nanti bisa dijawab sekalian aja, Pak. Mengingat waktu. Ya. Boleh di depan sini, Pak. Pertanyaan saya berkaitan dengan apa yang selalu diulang tadi bahwa kita ini adalah harus tetap memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Gambar Allah harus nyata. Dan itu lewat kata, tindakan. Ada hal yang mengganggu saya bahwa ketika hari-hari terakhir ini ada hamba-hamba Tuhan yang saling menyerang. Saya tidak perlu menjelaskan, saya percaya semua sudah tahu bahwa ada 2 kasus terakhir. Ini bagaimana, apakah itu dalam kaitan bahwa hamba-hamba Tuhan saling seperti ada rasa takut, tersaing atau bagaimana sampai ada minta diklarifikasi apa yang sudah disampaikan di media yang terbuka. Jadi intinya bagaimana pendapat Bapak tentang kalau diantara sama hamba Tuhan saling menyerang, di mana persoalannya, Pak? Terima kasih. Ini Pak, saya nggak mau jawab, nanti sel Bapak yang menjawab. Karena ini sesuatu yang motivasi yang tersembunyi. Jadi tubuh kita bisa tahu. Tadi Bapak pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya Bapak itu, apakah karena saling takut bersaing? Ya betul. Nah sekarang Bapak kencengin. Nah kalau itu benar kuat. Kalau itu nggak benar lemah. Ya. Bapak tugasnya cuma tahan. Ya. 1, 2, 3. Benar. Saya nggak mau jawab. Itu namanya saya punya analisa. Ini real. Jadi apa tadi jawabannya? Takut bersaing. Ada persaingan. Takut persaingan. Kenapa harus takut bersaing? Apakah karena angka? Apakah karena angka? Sehingga harus bertanya. Kan tadi saya bilang, serang-serang itu kelakuannya iblis. Kan roh iblis, roh jahat menyerang, serangan iblis kan gitu. Pernah nggak ada serangan Roh Kudus? Kan nggak ada. Ya udah, jangan sampai sifat iblis itu menguasai kita. Berarti kita tidak memancarkan gambaran Allah. Cukup Pak ya? Jadi tidak boleh serang-serangan, saling menopang. Baik, dipersilakan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir. Terima kasih buat narasumber. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa korelasi victory dengan iman kekristenan? Itu yang pertama. Victory.
Yang kedua, apa yang terkandung di dalam victory tersebut, Pak? Ini, Pak. Ya, kenceng ya. Saya tes langsung dengan yang bertanya, kenceng kayak tadi. Kenceng, Pak, yang kuat. Yang kuat. Ya. Bapak begini. Ya. Tahan ya. 1, 2, 3. Victory, kemenangan. Bawa balik. Kencang. Yang tadi ya. 1, 2, 3. 1, kencang Pak. 1, kayak balik. 1, tahan. Gak bisa ditukar, kemenangan itu gak bisa ditukar. Jadi jangan gaya-gayaan pakai begini. Ada kekuatan di balik semua ini. Victory. Pancasila. Sama-sama 5. Romawi. Jadi ada kekuatan sebenarnya. Jadi setiap gerakan kita itu ada pancaran kekuatan yang Tuhan berikan. Ini buat apa begini coba? Bagus begini atau bagus begini? Ada nggak di Alkitab begini? Lalu kenapa kita selama ini begini? Siapa yang ngajarin? Ayo. Doktrin. Kita itu hidup tadi Pak, pertanyaan Bapak. Kita hidup dengan doktrin. Sejak doktrin itu masuk kita sesat. Kenapa? Pakai hawa nafsu. Pakai keinginan si pembuat doktrin supaya dia dikenal. Dan dia membuat doktrin-doktrin. Sejak saat itu. Makanya sejak Israel minta rajanya itu manusia, di situ mulai masuk doktrin. Ketika raja kita langsung dengan Allah, makanya dia selalu victory. Makanya kalau kita mau victory, selalu jadikan Tuhan sebagai raja dan juru selamat, bukan yang lain-lain. Kalau mau selamat, itu Yohanes victory. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.